Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Agung. Oke, di video kali ini Pak Agung mau menjelaskan ilmu yang baru, sesuatu yang baru ke teman-teman, yaitu materi religi. Ya, kalian tahu materinya materi apa? Simak videonya. Oke teman-teman semua, sesuai janji Pak Agung sekarang mau jelasin tentang materi religi yang baru. Apa materinya? Materinya itu adalah tentang waktu-waktu sholat. Nah, teman-teman udah tahu belum waktu-waktu sholat itu kapan aja? Sekarang sebelum ke waktu sholat, masih tahu gak sholat fardu itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Nah, waktunya kapan aja teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang jawab kayak gini nanti. Waktu subuh kapan? Setengah 5. Waktu zuhur jam 12. Waktu asar setengah 4. Waktu maghrib jam 6. Waktu isya jam 7 misalkan. Tapi pernah gak teman-teman sadarin kalau waktu sholat itu sering berubah-ubah? Sholat subuh contohnya, pernah sewaktu-waktu sholat subuh itu waktunya jam 4. Dan pernah sewaktu-waktu sholat subuh itu waktunya jam setengah 5. Dan pernah sewaktu-waktu yang lain sholat subuh itu waktunya jam 5 gitu. Begitupun waktu zuhur. Waktu zuhur ada yang zuhurnya itu setengah 2, ada yang zuhurnya sebelum jam 12, ada yang zuhur itu pas jam 12, ada yang zuhurnya itu lebih dari jam 12. Waktu sholat itu selalu berubah-ubah teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa ngejawab kalau waktu sholat itu waktunya jam 12 zuhur misalkan, nggak bisa. Tapi ada waktu-waktunya. Kapan waktu-waktu sholat itu? Di sini Pak Agung akan jelasin. Oke, di sini teman-teman Pak Agung baca dalam suatu kitab, ulama menjelaskan auqatus sholati khamsun. Waktu sholat itu ada 5. Ya. Yang pertama, awwalu waktu zuhri zawalu syamsi. Waktu zuhur itu adalah ketika naiknya matahari, ya. Maksudnya apa? Nah, gini nih. Misalkan ini ada teman-teman di sini. Pak Agung gambarin ya. Maaf ya teman-teman kalau gambar Pak Agung jelek ya. Terus di sini ada matahari. Nah, kalau misalkan bayangan dari teman-teman sudah melewati sini segini, kayak teman-teman nih, ini bayangannya ada segini, ini misalkan sedikit aja. Nih, bayangan teman-teman itu ada di sini. Maka di sini sudah masuk waktu zuhur teman-teman, ya. Kecuali kalau misalkan bayangan teman-teman itu sejajar dengan badan teman-teman sendiri. Misalkan gini. Nah, misalkan mataharinya itu ada di tengah-tengah teman-teman. Otomatis kan pasti bayangan teman-teman nanti pasti ada di sini. Ya. Nah, di sini teman-teman belum waktu zuhur walaupun di sini sudah jam 12. Belum waktu zuhur. Tetapi kalau misalkan bayangan teman-teman sudah gerak ke sini, nah sudah masuk ke sini bayangannya dan matahari sudah tergelincir ke sini, sudah bergeser, maka itu sudah masuk waktu zuhur gitu. Itu waktu yang pertama ya teman-teman, waktu zuhur. Terus yang kedua, wa akhiru waktu zuhri. Akhiruhu dan akhirnya adalah masirudin lisyamsi, adalah tergelincirnya matahari. Ya. Mislahu seperti bayangan orangnya. Jadi akhirnya waktu zuhur, habisnya waktu zuhur itu adalah ketika bayangan teman-teman itu tingginya sama kayak teman-teman sendiri. Misalkan ini teman-teman nih. Nah, bayangannya itu misalkan segini. Ini teman-teman. Terus bayangan teman-teman itu tingginya sama. Misalkan teman-teman tingginya tuh ada yang 120 cm. Terlalu pendek ya, Pak. Misalkan 150 cm. Nah, otomatis bayangannya pun harus tingginya sama. Nah, misalkan bayangan ini sama dengan tinggi teman-teman sendiri ya. Misalkan gini. Nah, kalau misalkan bayangannya udah sama, ini misalkan ini bayangan ya. Yang buat ini bayangan. Otomatis mataharinya pasti bergeser ke arah sini.
susah. Otomatis matahari pasti bergeser ke arah sini ya teman-teman ya. Matahari sorot ke sini dan bayangan teman-teman berada di sini. Nah, ketika bayangan teman-teman udah sama gitu dan melebihi sedikit ya, catatan ya, kalau misalkan bayangannya masih sama itu sudah masuk akhirnya waktu zuhur, masih bisa sholat zuhur. Tapi kalau misalkan bayangannya teman-teman sudah melebihi tinggi teman-teman walaupun cuma 1 cm, maka waktu zuhurnya sudah habis walaupun itu masih jam 3 dan belum masuk waktu asar. Itu catatannya ya. Oke. Itu waktu zuhur, habisnya waktu zuhur. Sekarang kapan kita masuk waktu asar? Masuk waktu asar itu ketika bayangan, kita baca dulu ya. Wa awwalu waqti asri idza sara dhillun ka syai'in mislahu wa zada qalilan. Nah, tadi kan akhir waktu zuhur itu apa teman-teman? Masih ingat gak? Ketika bayangan teman-teman itu sama dengan tinggi badannya teman-teman semua. Dan awal dari waktu asar adalah ketika bayangan ya, bayangan teman-teman itu lebih tinggi dari teman-teman. Itu sudah akhir waktu zuhur dan menjadi awal waktu asar. Itu. Jadi kalau misalkan nih bayangannya sudah lebih tinggi, misalkan bayangannya segini nih. Set. Tuh, bayangan ini lebih tinggi dari teman-teman. Berarti itu sudah masuk waktu asar. Ya, sudah masuk waktu asar. Nah, sekarang kapan waktu asar habis? Nah, waktu asar habis wa akhiruhu ghurubus syamsi. Dan akhirnya waktu asar itu ketika matahari tenggelam. Siapa yang udah pernah lihat matahari tenggelam itu apa sih? Sunrise, sunset ya? Sunset ya? Siapa yang sudah pernah melihat sunset? Matahari tenggelam. Nah, waktu ketika matahari tenggelam itu adalah akhir dari waktu asar. Misalkan gini. Matahari sudah nyampe sini. Set. Ini udah mau tenggelam nih teman-teman, matahari di sini. Otomatis bayangan teman-teman udah tinggi banget. Bahkan bayangannya sudah hampir menghilang karena mataharinya udah mau tenggelam. Sini, sama bayangannya udah bukan sini. Bayangannya udah di sini nih. Matahari udah mau tenggelam. Nah, teman-teman lihat nih, kalau misalkan teman-teman udah gak bisa lihat matahari lagi. Dikat ya Pak yang itu ya. Teman-teman, kalau misalkan udah gak bisa melihat matahari, kok mataharinya udah gak ada ya. Nah, berarti waktu asar itu sudah habis. Teman-teman udah gak bisa sholat asar lagi. Biasanya sholat qadha asar nanti. Gitu. Ya, bisa dipahami kan? Ketika matahari tenggelam dan udah gak kelihatan nih teman-teman nih, bayangannya udah gak ada karena mataharinya udah tenggelam, maka itu adalah akhir dari waktu asar. Ya, udah habis waktu asarnya. Terus, selanjutnya adalah awal dari waktu maghrib. Kapan sih waktu maghrib mulainya? Ini, teman-teman pernah nggak lihat awan merah? Pernah nggak? Mungkin ada yang pernah, ada yang enggak. Coba teman-teman, kalau misalkan 5:30 dan waktunya itu nggak hujan, nggak gelap ya, coba teman-teman keluar lihat awan, pasti awannya merah. Nah, ketika awan merah terlihat, misalkan di sini awan merah, ini misalkan ya, Pak Agung sini gambar awan. Pak Agung gambar awan ya. Misalkan ini awan ya, misalkan. Nah, teman-teman lihat ke arah sini, awan-awan di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah melihat awan yang merah seperti ini, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Pak Agung, kok awannya bisa warna merah? Kenapa warna merahnya? Kenapa warna awannya nggak warna putih? Sebab tadi mataharinya sudah mau tenggelam. Matahari sudah mau tenggelam, matahari ini menyinari awan. Jadilah warna awan yang tadinya putih menjadi merah gara-gara terkena sinar matahari. Dan di situ adalah awal waktu maghrib. Gitu teman-teman. Kemudian, wa akhiruhu, dan akhir waktu maghrib itu adalah ghurubus syafaqil ahmar. Ketika awan merahnya sudah hilang. Nah, misalkan nih, teman-teman ketika keluar udah gak bisa lihat awan merah lagi.
awan merahnya udah gak kelihatan, tinggal awan hitam. Kenapa disebut awan hitam? Karena gak kelihatan gitu, karena gelap. Ini awan aja, awannya udah gak warna merah lagi sekarang, udah gelap aja. Nah, maka ketika itu waktu maghribnya sudah habis gitu teman-teman ya. Terus Pak Agung, kok di rumahku baru aja 6:30, awan merahku udah gak ada, apakah aku masih bisa sholat maghrib? Nah, di sini catatan yang paling penting. Teman-teman bisa melihat awan merah itu nggak di semua tempat. Teman-teman bisa melihat awan merah hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau misalkan yang rumahnya di kota, belum tentu bisa melihat awan merah. Tapi yang misalkan rumahnya dekat pedesaan, di daerah perkampungan, itu bakal terlihat awan merahnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tadi akhir waktu maghrib ya. Kemudian sekarang awal waktu isya. Kita baca dulu. Wa awwalu waqtil isya ghurubu syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajr shadiqin. Nah, jadi awal waktu isya itu ketika awan merahnya tuh udah hilang ya, teman-teman. Udah gak ada awan merah nih. Ya, teman-teman melihat kok awannya udah gak ada awan merah, gelap semua. Berarti itu sudah masuk waktu isya. Dan kapan waktu isya habis? Waktu isya itu adalah waktu sholat yang paling panjang. Kenapa disebut paling panjang? Karena waktunya itu dari mulai isya, dari mulai hilangnya awan merah sampai terbitnya fajar shadiq. Agung, fajar shadiq itu apa sih? Nah, fajar shadiq itu gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi di hutan, siapa yang udah pernah ke hutan? Semuanya udah pernah, karena waktu itu pernah praot pak, ya gak? Iya. Terus pernah gak ketika jurit malam, teman-teman itu gelap banget di hutan itu. Cuman yang nerangin itu cuman senter. Pernah gak? Pernah kan? Waktu itu ya, waktu jurit malam ya. Malam-malam itu kan gelap. Tuh. Nah terus ketika sudah mulai masuk jam 4:30, walaupun senter kita gak nyala, itu sudah ada terang-terangnya. Udah ada terang, kelihatan, oh pohon ini udah kelihatan, oh rumput-rumput di bawah udah kelihatan ya, walaupun itu kita gak nyalain senter, itu belum ada matahari. Nah itulah namanya fajar shadiq, dan itu adalah awal waktu subuh teman-teman. Dan awal waktu subuh ini, terbitnya fajar shadiq ini waktunya gak nentu. Kadang dia tuh fajar shadiq ini kadang datang jam 6 lah, kadang dekat ya, kadang datang jam 4, karena kadang datang jam 4:30, dan kadang juga datang jam 5 gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh kalau misalkan subuh-subuh udah gak nyalain lampu, tapi udah kelihatan nih, oh ini ada pohon, oh ini ada jalan, tapi lampu gak nyala gitu, cuman terang aja. Nah itu sudah masuk waktu subuh, dan itu adalah akhir dari waktu isya ya. Kemudian habis waktu subuh itu kapan Pak Agung? Nah habis waktu subuh itu adalah wa akhiruhu tulu'u syamsi asfar. Habisnya waktu subuh itu ketika terbitnya matahari ya. Kalau misalkan terbit matahari itu jam berapa sih? Kadang jam 6, kadang 5:30 sudah terbit gitu, kadang 6:30 baru terbit gitu. Pokoknya ketika terlihat bayang-bayang matahari terbit itu, misalkan matahari terbit di sebelah sini, matahari terlalu bawah ya, matahari terbit sebelah sini, otomatis di sini pasti ada bayangan teman-teman ya, bayangan dari matahari itu, dan bayangannya pasti panjang karena mataharinya sebelah sini nyorot, set. Bayangan teman-teman pasti ada di sini, set. Nah, bayangan teman-teman pasti tinggi. Nah, di sini adalah akhir dari waktu subuh, gitu. Ya, ketika terbit matahari. Nah, itu aja teman-teman buat tentang waktu-waktu sholat ya. Nah sekarang Pak Agung mau kasih tambahan nih ke teman-teman. Ada 3 waktu, yang 3 waktu ini kita diharamkan untuk sholat. Kita gak boleh sholat, haram. Kapan aja waktunya? Pak Agung kasih tahu. Jadi haramnya waktu sholat itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, ketika matahari terbit ya. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah. Yang ketiga,
ketika habis waktu asar. Loh, kok Pak Agung ketika matahari terbit haram sholat? Emangnya kenapa? Nah, gini, Rasulullah bersabda, La salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsi wa la salata ba'da al-asri hatta taghriba asy-syamsi. Tidak ada salat lagi setelah salat subuh dan tidak ada salat lagi setelah salat asar. Nah, maksud gak ada salat di sini, gak ada salat sunnah yang mengikuti salat subuh dan salat asar. Jadi gak ada istilah salat sunnah setelah salat subuh, gak ada istilah salat sunnah setelah salat asar, karena itu adalah waktu yang diharamkan untuk salat. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan gini, Pak Agung, kalau misalkan aku mau mengkodok sholat, mau mengganti sholat setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, boleh gak? Boleh. Yang haram itu adalah sholat sunnah. Gak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar. Alasannya kenapa Pak Agung? Kenapa gak boleh? Sebab teman-teman, gambar lagi ya. Kenapa gak boleh? Sebab ada sebagian agama yang dia itu menyembah matahari. Dan dia itu ibadahnya itu ketika pagi-pagi, ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Nah, kalau misalkan kita beribadah di waktu-waktu itu, maka kita sama aja menyembah matahari, kita sama aja menyembah matahari terbit dan menyembah matahari tenggelam. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sholat setelah sholat subuh dan sholat setelah sholat asar. Gitu. Kemudian waktu yang terakhir adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu ketika matahari ada di tengah-tengah sini, teman-teman. Ini teman-teman semua, ini matahari dan bayangan teman-teman itu pas di sini, bulatan sini. Pokoknya bayangannya bulat aja di bawah itu. Nah, nggak ada bayangan yang lain kecuali bayangan yang bulat ini, pas di bawah badan teman-teman. Nah, itu adalah waktu yang diharamkan sholat. Pak Agung, kenapa kok diharamkan sholat? Itu bukannya waktu zuhur. Nah, catatan, waktu zuhur itu kalau misalkan matahari udah bergeser sedikit, udah ada bayangan, ya. Nah, kalau misalkan kita bayangannya ada di bawah kaki kita banget, gak ada bayangan yang ke depan kayak gini, nih, bahkan bayangannya nyampe sini. Nah, kalau bayangannya udah nyampe sini, itu boleh sholat, buat sholat zuhur ya. Tapi kalau misalkan bayangannya masih sama di bawah buatan itu, maka teman-teman semua tidak boleh melakukan sholat. Kenapa gak boleh? Sebab di waktu istiwa ini neraka jahanam itu lagi menyala-menyalanya, gitu. Jadi gak boleh kita sholat, gitu. Ya, itu teman-teman 3 waktu yang diharamkan sholat. Oke, selanjutnya video yang selanjutnya. Cut ya dikit ya tadi. Oke, selanjutnya teman-teman. Di sini Pak Agung mau menjelaskan tentang hal yang membatalkan sholat. Tadi kan waktu sholat udah. Sekarang hal yang membatalkan sholat. Ada berapa aja sih? Ada yang tahu gak teman-teman? Coba yang tahu komen di bawah ya. Hal yang membatalkan sholat. Ada berapa ayo? Ada 14. Berapa? 14. Yang pertama adalah bil hadas, dengan keluarnya hadas. Hadas itu bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Hadas kecil itu contohnya teman-teman ketika sholat kentut, ketika sholat pipis misalkan ngompol, nah itu batal sholatnya. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, biuqo'in najasati illam tulqa halan. Sebab teman-teman kejatuhan najis, misalkan nih teman-teman lagi sholat, ada cicak di atas teman-teman, berak, terus kena nih ke baju teman-teman, krecet ke sini, terus gak dihilangin gitu, dibiarin, maka sholatnya teman-teman itu batal karena membawa najis, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi sholat, kemudian terkena najis, maka segera hilangkan najis itu, gitu. Terus catatan nih, yang ini paling penting adalah teman-teman tahu binatang yang kecil. Terus dia itu suka ada di malam hari. Terus dia itu biasanya mendekati lampu-lampu. Tahu gak? Itu banyak namanya sih. Ada yang bilang larong, ada yang bilang raru, banyak lah namanya. Nah, biasanya kan sayap-sayap dari binatang itu terputus. Ya, terputus dari badannya. Nah, kalau misalkan si sayapnya itu kena baju teman-teman dan gak dihilangkan sama teman-teman, maka teman-teman sholatnya tidak sah.
gitu. Terus kalau misalkan ada kecoa di rumahnya, kecoanya mati, pluk, kena baju teman-teman sama teman-teman semua, gak dihilangin kecoanya, dibiarin aja, maka teman-teman sholatnya gak sah juga. Karena apa? Karena membawa bangkai kecoa. Yang ketiga adalah inkisyaful aurat, terbuka aurat. Nah, misalkan teman-teman, khususnya teman-teman yang perempuan ya, kalau yang laki-laki kan biasanya dia itu pakai sarung atau pakai celana panjang dan bajunya panjang, biasanya aurat gak bakal kebuka. Tapi teman-teman yang perempuan, kalau misalkan ketika sholat terangkat tangannya, terlihat ininya, akan tak betul Allah, keangkat tangannya, maka sholatnya gak sah. Ya. Terus kalau misalkan dari kakinya kelihatan kakinya, maka sholatnya pun gak sah. Yang keempat, wan nutqi biharfaini au biharfin mafhum amdan, mengeluarkan satu huruf ataupun dua huruf yang huruf ini memiliki makna. Misalkan nih, ketika sholat teman-teman bilang hati-hati itu. Kalau misalkan suara kayak gitu bisa buat orang lain tahu adanya teman-teman, maka sholatnya nggak sah. Misalkan gini, teman-teman sholat, terus teman-teman iseng nih, terus ayah bunda teman-teman ngeliatin, nah maka sholat teman-teman nggak sah, ya. Kecuali aku mah gak kuat, gitu. Kalau misalkan udah gak kuat gitu ya, nah itu gak apa-apa. Tapi kalau sengaja, yang itu tidak boleh ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya yang keberapa? Masih ingat gak? Sekarang yang keberapa? Yang kelima itu adalah bimuftiri amdan, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa aja sih yang dapat membatalkan puasa? Misalkan minum atau makan, batal sholatnya. Tapi kan Pak Agung, kita lagi makan, kita kan lagi sholat, gak mungkin dong kita makan, gak mungkin dong kita minum. Bisa aja. Misalkan gini kasusnya nih, teman-teman udah makan siang, setelah makan siang, terus teman-teman sholat. Tapi tanpa teman-teman sadarin, ada bekas makanan teman-teman yang nyangkut di gigi. Setelah itu sama lidah teman-teman digini-gini, gitu-gitu, dan akhirnya setelah bekas makan itu keluar dari gigi, teman-teman telan. Nah, itu sama aja teman-teman sudah makan, ya, makan bekas sisa makan. Nah, itu namanya membatalkan, gitu. Gak boleh kayak gitu. Nanti sholatnya batal. Sama aja teman-teman, gak ada bedanya sama makan kalau kayak gitu, ya. Gimana dong caranya Pak Agung? Nah, caranya kalau misalkan ketika udah ada makanan yang nyangkut, kemudian kita gerak-gerak sama lidah, langsung kita buang, gitu. Jangan kita telan. Kalau kita telan batal. Kalau dibuang enggak batal, gitu. Selanjutnya yang keenam, gitu ya. Yang keenam ini teman-teman makan yang banyak walaupun teman-teman lupa. Aklan kasiran nasian. Jadi kalau misalkan teman-teman nih enggak sadar aku tuh lagi sholat, terus teman-teman ngelindur sholatnya, makan deh teman-teman, udah makannya banyak, terus inget baru lagi sholat, nah maka itu dapat membatalkan sholat juga ya teman-teman, walaupun itu sholatnya sholat sunnah gitu. Ya, selanjutnya bergerak wasalisu harakatin mutawaliyatin walau sahwan, bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut walaupun itu tidak disengaja. Ya, misalkan nih teman-teman udah bergerak lebih dari 3 kali secara berturut-turut, misalkan gimana? Gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu banyak garuk-garuk batal. Coba siapa yang masih ingat waktu di SD 1, dia itu sholatnya sering gerak-gerak, sering lari-lari. Batal enggak? Batal. Sah gak sholatnya? Enggak sah. Jadi teman-teman kalau misalkan sholat itu teman-teman banyak bergerak lebih dari 3 kali, maka sholat teman-teman itu sudah dipastikan batal. Dan melakukan gerakan di luar sholat teman-teman, sholat itu kan harusnya gimana sih? Allahu Akbar. Udah gak ada tuh Allahu Akbar. Aku sering lihat tuh di kelas 1, banyak waktu kelas 1 teman-teman banyak yang kayak gitu. Waktu di SD 1 tuh Allahu Akbar, banyak yang kayak gitu. Itu melakukan gerakan di luar gerakan sholat, itu tidak boleh teman-teman ya. Karena sholat itu merupakan salah satu ibadah yang sangat penting bagi kita semua ya. Sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau misalkan tiangnya
rusak, tiangnya jelek, maka agamanya pun tidak akan kuat gitu. Jadi kuat dan lemah agama teman-teman semua tergantung dari salatnya teman-teman gitu. Begitupun rezekinya teman-teman, lancar dan tidak lancarnya rezekinya teman-teman semua tergantung dari salatnya. Maka kalau misalkan dilihat, oh kok rezekiku susah, oh salat teman-teman semua sudah benar atau masih berantakan, nah, gitu. Yang selanjutnya adalah waziyadatul rukun fi'li, menambah rukun fi'li. Apa sih Pak Agung rukun fi'liyah itu? Contohnya teman-teman yang harusnya sholat zuhur itu 4 rakaat, teman-teman jadi 5 rakaat. Harusnya sholat maghrib 3 rakaat, teman-teman tambah jadi 4 rakaat. Itu enggak sah teman-teman. Ya. Jadi kalau sholat zuhur udah 4 rakaat, ya udah kerjain 4 rakaat. Jangan aku lagi semangat sholat ditambahin jadi 10 rakaat. Enggak boleh, salah. Enggak sah sholatnya ya. Sebab teman-teman sudah menambah dari rukun sholat. Oke, yang selanjutnya adalah wataqaddamu 'alal imam, mendahului imam. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi sholat kemudian teman-teman mendahului imam, maka teman-teman batal jamaahnya. Jadi gak dihitung jamaah deh gitu, jadi hitungnya sholat sendiri. Kemudian rukun fi'liyin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa tahlifu bihima. Dan ketinggalan sama imam nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua ketika sholat bareng imam, imam udah ruku tapi teman-teman masih belum ruku. Kemudian imam keburu berdiri lagi, kemudian teman-teman baru ruku. Nah, maka teman-teman sudah tertinggal satu rukun sama imam, maka teman-teman sudah tidak sah sholatnya, tidak sah jamaahnya. Itu. Makanya, walaupun misalkan kita berjamaah nih sama ayah bundanya, ayahnya udah ruku nih, sementara teman-teman belum beres Al-Fatihahnya belum beres, maka teman-teman dianjurkan ikut aja ruku walaupun Al-Fatihahnya belum beres. Itu kalau berjamaah ya. Oke, selanjutnya terakhir Pak, waniyatu qat'us shalat, dan teman-teman berniat ingin membatalkan sholat. Jangan gini nih, ketika teman-teman sholat, teman-teman ngomong dalam hati, aku nanti kalau misalkan bundaku datang terus bawa es krim, aku mau batalin sholat Kalau misalkan teman-teman pernah ngomong kayak gitu di dalam hati, walaupun teman-teman cuma sebatas ucapan dalam hati dan tidak membatalkan sholat, teman-teman sholatnya sudah batal karena teman-teman sudah berniat dari awal untuk membatalkan sholat gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dan membatalkan sholat karena adanya sesuatu gitu ya. Kalau yang tadi cuma niat doang, kalau yang ini kita udah mendadak membatalkan sholat nih. Misalkan nih teman-teman ketika sholat, aduh ketahan pengen kencing, langsung kencing. Nah itu udah pasti batal ya teman-teman ya. Nah itu aja teman-teman buat materi kali ini ya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman dan ilmunya nanti disebarluaskan, ditonton sama ayah bundanya. Barangkali sama ayah bundanya juga bermanfaat, barangkali sama kakaknya, sama adiknya juga bisa. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang waktu-waktu sholat dan juga hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Semoga setelah menonton video ini wawasan teman-teman semua bisa bertambah. Oke, Pak Agung pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.